Pagi Bran, jadi ketua pagi ini berada di kebun C, yang mana job desk hari ini tuh ketua mau melakukan penyemprotan batang. Ini berangkatnya agak siangan ya, karena pagi tadi itu gerimis dan hari ini juga sedikit mendung cuacanya. Terus nanti setelah penyemprotan batang, rencana itu ketua mau nyemprot pakisan. Pakisan tuh rumput yang bisa dibilang susah matinya. Mau masangin dulu bentar. Ya, jadi rumputnya itu susah mati, dan kemarin ketua nyoba eksperimen menggunakan obat kontak bermerek dagang Amistartop ya, seperti itu obatnya tuh. Nah, jadi ketua mau ngecek juga gitu yang bawah sana itu mati nggak gitu. Kalau sekiranya mati, nanti ketua lanjutkan untuk penyemprotannya. Terus untuk yang sebelah sini ya, untuk pakisannya sedikit ya, dia nggak merata. Ada, kalau yang bawah itu merata, dan ini bekas semprotan ketua sebelumnya pakai obat lambat. Cuman ya itu ada beberapa rumput yang nggak mati juga, pakisan terutama. Terus ini ada buah duku, peran dukunya juga udah berbuah, yang mana ini juga udah pada mateng-mateng ya kan. Nih, udah mateng-mateng kan, seger nih dari pohonnya langsung. Aduh. Mantap. Ini nggak terlalu banyak buahnya, cuma ada lumayan lah ya tuh. Di seperti ini keuntungannya gitu ketika punya buah-buahan di kebun. Jadi lumayan keseruan ketua hari ini ya, langsung aja kita gaskan. Pada ini ketua nemu jengkol bekas tupai, kalau dia nyebutnya BW. Ini tuh enak banget nanti buat ini, buat lalap makan. Ini juga buah, insya Allah nanti sore kita coba cek ke atas, kita coba petik ya. Semoga aja udah bisa dimakan, udah tua lah ya. Ini kondisi kakonya udah mau habis, cuman ini ada bunga susulan ya, bunga sedang penyelang, karena di kebun itu bisa dibilang dari pembuahan itu lebih awal, musimnya lebih awal, jadi wajar kalau sekarang udah habis. Palingan ya kalau ada bunga-bunga susulan apa kan. Nah, makanya untuk penyemprotan kali ini ketua tambahkan MKP tinggi akan fosfor dan kalium yang bisa merangsang pembungaan. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya udah telat sih Bran untuk dari segi penyemprotan. Yang sebelah atas kan masih banyak tuh pembuahannya, beberapa pohon sebelah sana. Nah, tapi ketua itu sepertinya telat nol penyemprotan, jadi beberapa mungkin ya ada yang lengket atau terkena PBK, dan PBK ini ya penyakit yang masih sulit diatasin. Sebenarnya nggak sulit banget kalau kita rutin gitu ya melakukan penyepraian, tapi kalau jarang ya estimasinya tuh setengah bulan sekali lah kan, itu kakao bisa benar-benar bagus, atau 2 kali, tapi kita nyeprainya benar-benar sampai tuntas dari bawah batang sampai atas, itu benar-benar teliti, itu bisa aman. Tapi kalau nggak benar-benar teliti ya mau alam gitu. Ini bingung nih mau dibuat turun nggak ya. Nanti aja, sepertinya juga bawa aja, bawa, karena nanti penyempraian walaupun dari bawah, nanti juga untuk penyemprotan pakis kan ada di bawah gitu kan. Ini juga bisa dibilang rumput-rumput kecil udah mulai tumbuh lagi kan. Tuh kakao juga udah pada mateng, udah lihat pemetikan lagi seharusnya. Terus kalau udah melihat kakaonya, sebagian juga ada yang mengeluarkan bunga lagi nih. Tuh, bisa lihat ya Bran, sebagian gitu, nggak semua, sebagian ada yang habis. Nah, untuk rumputnya ini yang kita maksud, rumput-rumput kecil tumbuh lagi Bran. Ini kita hajar spray lagi.
tunas airnya banyak banget, harus dibuangin juga karena ini mengganggu pembungaan, yang mana seharusnya makanan itu fokus ke pembesaran buah dan bunga. Ini malah fokus ke tunas air itu, tunas cacing gitu kan. Makanya emang seharusnya ya kita buang. Ini juga ada pohon jengkol tapi belum berbuah. Untuk di tahun kemarin berbuah, belum, lumayan juga gitu kan. Dan ini teman-teman bisa lihat rumputnya sudah tinggi. Wow, padahal baru beberapa hari tinggal, kondisinya sudah ngeri. Tapi untuk kali ini ya ketua mau memperhatiin dulu, utamakan penyemprotan batang terlebih dahulu. Oh ya friend, untuk pakis tuh yang sebelah bawah mati. Kemarin ketua menggunakan dosis 100 cc dan kondisi gulmanya total kering habis. Tuh. Tuh keren. Cuman ya emang sebelumnya penyemprotannya harus benar-benar basah. Kalau nggak basah ya ada yang nggak sampai kering gitu. Pakai sini friend, yang ketemu maksud, yang susah matinya. Nih. Itu kita mungkin tekniknya ya, tekniknya itu kalau dari ketua kita spray harus benar-benar merata dari ujung daun ini sampai bawah, sampai ke pangkal ini, itu harus benar-benar merata. Jadi dia bisa terbakar habis sampai ke bawah. Nah untuk dosis ketua tuh pakai 100 mili, tapi untuk nanti mungkin bakal ketua kurangin 50 mili aja, tapi ketua tambahkan menggunakan CBA. CBA itu obat lambat sistemik, sekaligus ngehajar pertumbuhan ini rumput-rumput kecil ini. Karena kalau nggak kita hajar, ini 1 bulan lagi aja udah pasti tinggi banget kan. Dan itu mengakibatkan pembengkakan biaya obat rumput, dan bakal lebih lama lagi gitu untuk melakukan penyemprotannya. Terus selain itu juga bisa nanti tuh air itu bakal susah karena udah masuk musim kemarau. Alhamdulillah ya, bisa dilihat lumayan bagus, tuntas juga makin. Tuh untuk yang sudah ke spray ya, tapi yang belum ya belum. Tuh. Ini kalau misalnya dibiarin masih bisa hidup ini kan dia mengeluarkan tunas baru lagi tuh. Nah, kalau rumput kayak gini mah saking gampang ya mati. Kita di pakis seperti ini nih yang matinya susah banget. Oke, jadi ini penampakan perkakaoan. Sebagian masih ada ya, tuh lumayan lah ya. Tapi sebagian juga udah habis. Dan untuk tunas air juga lumayan. Nih. Sebut dan buang tunas air.
Seharusnya ini juga udah jadwal pemetikan lagi, friend. Ini malah ada robohan dari pohon jengkol. Pohon jengkolnya tuh ketua obat biar mati. Enggak ketua obat, ketua ini terus ya kalau bahasa Indonesia. Diteres biar mati, dan pas sudah mati kering roboh ke bawah. Tapi ini sebenarnya meminimalisir kerusakan, karena kalau secara penuh ditebang langsung gitu ya, itu efeknya buat tanaman, nimpa tanaman dan mengakibatkan itu lebih besar, friend. Jadi begini terus nih kita buang. Nah tuh udah harus dipetik lagi seharusnya. Ini jadwalnya belum dapet. Nah sebelah sini, jadi ya kita nanti aja. Yang penting untuk penyemprotan kakaonya kita utamakan, dan penyemprotan rumput ini kita libas juga. Tapi kalau ngeliat air, nggak tahu nih cukup atau enggak. Semoga aja bisa mencukupi lah ya. Dan kalau ditanya penyepraian pakai apa, itu cuma pakai ini tambahannya MKP, sama yang pasti terpenting adalah ini insektisida. Udah Astertrin berbahan aktif Sipermetrin 250 gram per liter. Ya ini lumayan tinggi juga ininya apa ya, kandungannya, karena pakai sedikit pun itu udah berasa panas gitu, kan. Oke, tapi ya udahlah ya, langsung aja kita gas untuk lawan penyemprotannya. Oke, ini udah terisi penuh, kan. Untuk dosis MKP pakai 2 sendok, itunya pakai 5 ml aja Astertrin. Tapi lihat ini, nyamuknya banyak banget. Wow, tapi kita langsung semprot ya habis ini, semoga nyamuknya juga ikut mati, friend. Ini friend akibatnya telat menyemprot, jadi ini terkena PBK, matang tapi nggak merata. Itu warnanya juga beda. Ini friend contoh pembungaannya, semoga aja bisa jadi ya. Tapi ini nggak ketua kenain di bunga karena Astertrin ini sifatnya panas, dan panas ya kalau terkena ini itu bisa rontok, friend. Jadi harus hati-hati. Selain PBK yang merusak kakao, ada tupai, friend. Ini terserang tupai tuh, friend. Ini ada pohon kakao yang hampir rusak mati ya, tuh batangnya. Tapi lihat bunganya, wow, lumayan banyak ini, friend. Dan semoga aja bisa jadi. Friend, sebenarnya yang ketua lakuin ini sedikit berbahaya karena nggak pakai pengaman muka, nggak pakai pengaman tangan, sarung tangan. Berbahayanya apa? Jadi Astertrin ini mengakibatkan panas ya, dia obatnya cenderung panas. Jadi kalau terkena kulit itu bisa panas, menimbulkan efek panas. Nah untuk ini jangan ditiru, karena ini ketua juga malas ribet sebenarnya, malas ribet sekaligus apa ya, selagi kita masih bisa sedikit menghindari gitu kan, kita nyemprotnya nggak langsung terkena embunnya, nggak langsung terkena air dari semprotan ini, kita tahu arah angin ya. Untuk efek panas itu sendiri nggak terlalu ngefek sebenarnya, kecuali kalau kita benar-benar kena basah muka, nah itu bisa panas banget. Ya udah,
itu aja. Ini jangan ditiru friend, pakailah pengaman kalau melakukan penyemprotan, biar apa, biar safety friend. Lihat tunas cacing banyak banget, kita harus buang ini biar pertumbuhan itu fokus ke batang atas, terus syukur-syukur bisa mengeluarkan bunga lagi, dan nanti fokus ke pembungaan. Ini masih kosong ya untuk bunganya. Tuh ada 1, 2. Sebenarnya menanam cabai itu gampang-gampang susah friend. Ini kebun tanpa dilakukan kocor, spray, batangnya bagus hijau ya, terkena keriting ya wajar lah. Nih masih bagusan ini daripada yang di kebun ketua. Full cabai. Ini pembungaan juga ada tuh. Ini tanpa diobat sama sekali, cuman mengandalkan ya nggak tahu, mungkin kecipratan obat dari saya nyemprot kakao. Udah itu aja, selain itu nggak ada. Ya pindah ke atas untuk transisi pengambilan air. Transisi lagi ya, pindah ke atas karena yang bawah udah hampir selesai untuk penyemprotan batangnya, tinggal nanti nyemprot rumput yang bawah sama yang sebelah sini nih tuh. Dan sekarang kita otw ke atas minum obat, kita bawa lagi ke atas, lanjutkan untuk penyepraian kakaonya. Nanti setelah itu baru kita spray rumputnya, karena ini tuh susah banget tuh, karena itu rumputnya udah pada hijau. Apalagi ini brand seperti semai, kita hajar tipis saja pakai obat kontak, mati ini brand. Alhamdulillah untuk penampungan air full ya yang di atas, jadi nanti suplai air kita dari atas ini. Oke, kedatangan apa itu ya, monyet apa ya, tuh lihat gerak-gerak pohonnya. Iya. Itu monyet beneran. Nyeluk nih. Nyeluk. Kayak mateng. Kuwi dompol kuwi. Sorawas. Lembut tiba-tiba iki ngono. Iki dompolan nasi kilmu. Nanti, ayo tang. Oke. Set. Awas. Awas. Up. Allah. Kita taruh mana? Situ aja. Sayang orang tuh pada jatuh. Oke, kita ngambil dulu bentar. Nah, hari ini kita kerja santai aja. Aduh. Tahun itu sedikit aneh ya. Biasanya duku itu buah ada kemarau, dan tahun ini kemarau itu bisa dibilang nggak ada. Durian pun jarang yang buah, tapi ini duku banyak yang buah friend. Biasanya kalau nggak ada kemarau ya nggak buah, tapi entahlah. Enak banget friend. Ini jadi penyemprotan batang kakaonya udah selesai. Kita mau lanjut melakukan penyemprotan rumput. Jadi ini dia habis ngemil duku bentar. Nah, mantap kan. Oke friend, untuk rumputnya kita pakai ini CBA, ini dosis 20 ml aja. Terus ini Turmadan buat kontak, kalau ini sistemik ya, sistemik kalau yang ini. Kalau yang Turmadan pakai dosis 60 ml, 50 aja lah, 50 ml.
Oke. Aduh, untuk takarannya pakai ini aja. Ini tuh kalau penuh 50 mili, dan ini kita pakai 20 mili. Oke. Untuk ininya pakai 50. Jadi karena suplai air dari atas, kita turun ya sekarang. Lebih enak turun bawa air daripada kita naik bawa air, karena beban nggak terlalu berat kan. Jadi kita mau dari sebelah sana dulu. Foto. Ini jadi karena kondisi rumput yang belum terlalu tinggi, kita lebih cepat. Kalau yang sebelah sini tuh udah lumayan tinggi rumputnya tuh. Semprot tipis-tipis aja. Jadi ini udah siang ya, ketua belum selesai juga nyemprotnya. Ini ketua juga bawa bekal, jadi ini makan siang. Ini ada jengkol yang tadi ketua nemu, dan sekarang lanjut makan Bran. Ini tadi di kebun sebelah itu ada Pak D yang lagi metik kakao, dan ini nanti pulangnya katanya suruh bawain. Terus itu kukunya menggoda Bran, tapi mau metik tinggi banget, mager habis makan. Ada cuma nggak terlalu lembut sih tuh ya, buat cemilan sendiri aja Bro. Nyemprotnya belum selesai, tapi malah udah diterjang hujan tuh, anginnya juga kenceng banget Bro. Ini tapi hujannya belum sampai sini, tapi ketua hentikan untuk penyemprotannya walaupun di tangki masih ada. Karena apa? Karena sayang obat, nanti kalau sekiranya hujan takut nggak mati, dan mending atau bawa pulang karena nggak jauh juga, nanti kita semprotkan di area sekitar rumah aja friend. Oke, jadi mungkin kita aja untuk video hari ini. Sampai jumpa di video hari-hari selanjutnya.